warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin wawancara dengan Pak Wisman yang ada di Desa Sudirejo, Kecamatan Namurambe. Baik, kami langsung ke wawancaranya aja. Kami dari Universitas Al-Azhar bertanya, Pak. Iya. Ingin wawancara. Nama Bapak siapa? Nama Bapak Wisman. Pak Wisman ya. Iya. Kami di sini ada beberapa pertanyaan, Pak, untuk ekonomi apa? Ekonomi pertanian kami, Pak. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu, Bapak tahu nggak berapa luas lahan yang Bapak punya di sini? Saya punya ini. Iya. Atau mungkin semua. Yang Bapak punya? Yang Bapak punya ini cuma 1.700 meter. 1.700 meter. Iya. Itu Bapak udah tanam apa di situ? Ini tanaman jagung sama sayuran lah. Sayurannya ada bayam, ada kangkung, ada sabi. Nah, Sabi ya, Pak? iya. Oke, Pak. Nah, dalam 1 tahun itu, Pak, Bapak bisa berapa kali panen yang Bapak dapat? Oh, kalau 1 tahunnya bisa 10 kali panen lah, karena dia 1 bulan udah ganti tanaman baru lagi gitu. Oh, ganti tanaman lagi, Bapak? Yang sayurannya, tapi kalau jagung dia 4 bulan sekali. 4 bulan sekali kalau jagung. Oh. Terus, Pak, berapa rata-rata hasil panen per hektar per 1.700? Per 1.700 kalau dijadikan jadikan uangnya jadi paling-paling sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Oke, Pak. Oke, Pak, kami lanjut ya, Pak. Iya. Apakah Bapak mengeluarkan biaya sewa lahan jika per berapa musimnya gitu? Enggak, ini karena milik pribadi, lahan pribadi. Dari lama, Pak? Iya, dari peninggalan orang tua. Udah lama turun lah ya? Iya, turun-temurun. Lanjut, Pak ya. Berapa biaya penyusutan alat pertanian? Alat-alat pertanian Bapak berapa gitu biaya? Kalau alat pertaniannya seperti cangkol itu dia kadang-kadang 2 tahun sekali baru ganti. Awet ya, Pak? Awet kalau cangkol. Kalau koret, yang namanya koret itu dia 1 tahun sekali baru diganti. Gitu. Cuman itu aja alatnya. Cuma dua-duanya? Iya. Harga cangkul berapa? Harga cangkulnya nggak mahal, paling 150.000 satu set lah. Satu setnya 150. Kalau Iya. satu sama apa? Untuk babatnya? Koretnya itu tadi, aritnya misalnya kalau arit memang dia 1 bijinya kena 95.000. Itu bisa 2 sampai tahun. Iya. Awet ya. Iya. Nah, lanjut ya, Pak. Ya. Untuk ini, Pak, berapa biaya? Itu tadi ya. Apakah ada pajak lahan? Nggak ada, karena Bapak punya sendiri kan ya. Tapi bayar juga. Iya. Kalau pajak BB-nya tetap bayar. Berapa Ya. tuh, Pak? Pajak BB-nya ini sekitar 85.000 aja. Per hektar atau Per 1.700 meter itu lah. Udah bayar 80.000. Udah. Oke. Kita lanjut ke ini ya, Pak, ke biaya variabelnya. Saya mau nanya, Pak, Ya. berapa biaya pembelian benih per musim ya, Pak? Itu kalau tanam jagung per kilonya, bibit per kilonya itu bisa sampai 60.000 per kilo. 60.000 per kilo. Iya, per kilonya. Mahal ya, Pak? Tapi kalau tanam bayamnya, dia bibit bayamnya per kilonya bisa 150.000. Kalau untuk 1 hektar gitu, itu Bapak sampai 1 hektar kok tanam jagung? Enggak lah, inilah dibagilah sebagian ditanam sayuran, sebagian ditanam jagung gitu, separuh-separuh lah. Berarti tengah-tengah ya? Iya, tapi kalau tanam kangkungnya dia 1 kilonya itu 38.000. Itu cukup, Pak, buat setengah lahan Bapak? Ya, dia paling-paling nanti kalau kangkungnya itu sekitar dibilang 1 kilonya itu bisa 3 bedeng itu berarti katanya luasnya paling-paling sekitar 150 meter itu aja per kilonya kangkung. Tapi kalau bayam per kilonya dia mau 800 meter per kilo. 800 meter 800 per kilo, ya bagi bayamnya. Oh iya. Lanjut
lanjut ya Pak. Ya, ya, ya. Untuk berapa harga jual hasil panen per kilo Pak? Kalau jagung sekarang ini per kilonya 3.300 per kilo. Kalau bayam sekarang ini per ikat 2.500 per ikatnya, karena kalau bayam jual per ikat. Udah kangkung itu tadi 1.200 per ikat. Itu berapa Segini dia. Pokoknya pakai tangannya Takarnya ukuran pakai tangan segini aja lah dia per ikat. Kangkung bayam segini lah. Kami lanjut ya Pak. Ya. Untuk ini Pak, pupuk kita berapa biaya Pak keluarkan untuk pupuk? Kalau pupuk kami kan saya sendiri di sini jadi ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani. Jadi kalau pupuk itu dapat dari pemerintah. Cuman ya satu saknya itu urea 90.000, poskanya 90.000 gitu ya. Dari pemerintah juga bayar juga? Iya bayar lah. Nah, cuman kan harganya nggak seperti semahal toko. Iya nggak seperti yang kita beli di toko lah gitu. Kalau untuk tenaga kerja Bapak untuk 1.700 ini Pak, ada pakai tenaga kerja gitu kayak sewa? Iya enggak lah, paling dibantu dengan anak aja. Anak sama Bapak. bini ya. Gitu aja. Nggak pakai apa ya? Nggak pakai karyawan lah dia. Beberapa pertanyaan lagi, itu berapa biaya pestisida atau obat-obatan yang Bapak keluarkan? Biaya untuk pestisidanya nggak banyak. Dia satu botol, tapi lihat juga jenisnya. Kalau yang ada juga yang mahal kalau untuk ulat, karena umumnya di sini kami penyakitnya itu ulat. Itu aja. Itu dia satu botolnya mau 85.000 botol. Itu coba itu botolnya itu. Tolong Mbak hati. Itu ya. Nah, ini 80.000. Nah, ini dia. 80.000-an ini segini. Nah, ini 80.000 dia segini. Cuman pemakaiannya satu tangki, satu tutup dia. Nah, iya. Ini namanya prepaton. Ulat aja musuhnya di sini. Iya. Kalau jagung, tapi kalau untuk sayurannya dia penyakitnya 2, bintik sama ulat juga. Nah, kalau udah bintik dia harganya udah bisa berkurang, karena bisa kalau bintik, kalau yang kangkung kena bintik dia batang daunnya itu bisa bintik semua, bintik putih dia. Nah, itu yang bikin nggak laku. Tapi kalau bayam ulat, kalau udah dimakan istilahnya daunnya tuh dicabik-cabik seperti bolong-bolong dia, ya orang kan nggak mau beli. Nah, itulah yang perlu dijaga. Terus setelah panen Pak, kira-kira berapa keuntungan bersih yang Bapak peroleh per musim ini? Kalau jagungnya itu paling nanti sekitar 1 jutaan lebih dikit kalau jagungnya. Tapi kalau sayurannya dia per musimnya itu, karena sayurannya itu kan dia 28 hari udah punya tanaman baru lagi. Nah, jadi kalau sayurannya itu agak lumayan lah, di atas dari yang saya sebutkan tadi lah, di atas 1 jutaan. Di atas 1 jutaan ya Pak. Kira-kira keuntungan tersebut dirasa sebanding nggak dengan modal dan tenaga yang Bapak keluarkan? Itu jelas sebanding lah, sebanding ya. Terus total modal awal yang dikeluarkan sebelum tanam ini Pak, kira-kira berapa? Total modal utama yang untuk yang pertama awal dia paling sekitar 500-an ke 300 ke 500 ribu aja lah kalau untuk sayuran. 300 sampai 500 ribu. Iya. Kalau misalnya kondisi harga turun nih Pak, pada harga berapa usaha tani mulai beruntung? Dia kalau ini kesayurannya ya, kesayurannya dulu ya. Kalau kesayurannya dia bayamnya itu harga di bawah 1.000, kangkungnya di bawah 700, itu udah rugi. Nah,
Tapi kalau jagung dia di bawah 2000 itu udah nggak ada apa-apa, remis hasilnya. Nggak ada hasil kalau kita jual per kilonya jagung ini 2000 per kilonya, dia nggak dapat untung. Baik Pak. Kira-kira Pak, berapa minimal produksi agar usaha tani ini nggak rugi? Ya kalau sekarang ini, kalau jagung seperti saat ini 3.500 itu udah syukur kali. Itu udah harga yang selama ini kami idam-idamkan, kan kayak itu. Kalau sayuran dia sekarang ini 2.500 itu juga udah melebihi seperti yang apa yang kami inginkan lah gitu kalau sayuran. Baik Pak, kita ke pertanyaan penutup nih Pak. Misalnya biaya produksi naik 10%, apakah usaha tani masih menguntungkan Pak? Sebenarnya kalau masalah keuntungan itu, harga penjualan kami kalau segitu aja masih bisa dapat keuntungan. Tapi kalau harganya pun enggak seperti yang kami harapkan, ya gimana pun kami itu pasti nggak bisa dapat keuntungan. Paling tidak ya kami itu merasakan gulung tikar lah gitu. Nah tapi kalau harganya seperti saat ini, jagung 3.500, sayuran 2.500 per ikatnya, ya mudah-mudahan alhamdulillah ada untungnya. Tapi kalau di bawah dari itu ya nggak ada untungnya lah kayak gitu. Baik Pak, makasih ya Pak udah mau jawab pertanyaan kami. Ya. Terus kita tutup aja ya. Terima kasih buat Bapak. Ya Pak Wisman. Bapak Wisman, terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk kami. Ya.